Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan sekarang ini kita udah memasuki weekend kembali ya, dan seperti biasa di weekend ini gue lakukan analisa mapping forex. Nah, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube saya ya, saya itu menganalisa berdasarkan saya bikin dulu custom currency index strength dan weakness. Dan di situ kita untuk melihat pair mana saja yang bisa gue pantau jadi watchlist. Lalu bukan langsung entry, tapi gue akan lihat dari sisi analisa teknikal. Nah, bagi kalian yang masih pemula, cek video di atas ini ya, gue bikin gimana cara bikin custom currency index strength dan weakness tersebut. Nah, sekarang gue akan bahas beberapa pair yang nggak akan terlalu banyak, mungkin 3 atau 4 pair saja, termasuk gold, tapi gold lagi kurang enak. Tapi sebelum ke sana, gue akan baca dulu beberapa komen yang masuk ya, beberapa komen yang masuk dari kalian para subscriber. Jadi kalian bagi para subscriber di YouTube channel atau di member di VIP channel, komen aja di YouTube ya. Nanti kalian komen aja mau bahas apa, mau tanya apa, nanti sesekali saya akan bacakan komen seperti ini. Oke, ini yang pertama dari Aditya Putra. Bikin video macam-macam konfirmasi Pak. Nah, ini konfirmasi itu saya pakai candlestick pattern buat entry. Jadi konfirmasi yang saya lakukan itu selalu dari candlestick pattern. Nah, apakah candlestick pattern doang? Tentu tidak. Saya gabungkan dengan chart pattern juga dengan indikator-indikator tertentu. Jadi tergantung dari bagaimana bentuk grafiknya gitu. Terkadang saya pakai MACD, terkadang saya pakai force index, terkadang saya pakai stochastic oscillator gitu ya. Terkadang pakai moving average. Jadi tergantung mana yang enak. Oleh karena itu kan saya pakai template beberapa. Nah, ini bukan berarti kalian harus ngikutin saya, tapi ini cara saya trading seperti itu gitu ya. Supaya ada berbagai macam sudut pandang. Lalu bawahnya nih. Dari Budiman, Bang buatin metode trading yang objektif dong, yang RR-nya bisa bagus, risk reward ya. Terima kasih Bang. Boleh cek video saya di atas ini, saya pernah bikin di situ judulnya trendline break and retest. Kalau nggak salah itu udah cukup objektif ya. Kita pakai trendline, dia break, lalu dia retest, kita pakai indikator force index dan candlestick pattern. Nah, risk rewardnya 1/1,5 dengan probability yang 60% aja. Risk reward 1/1,5 itu hasilnya udah pasti profitable. Oke, di bawahnya lagi dari account namanya No Deposit Trader. Chartnya lagi asik tuh, H4 tinggal tarik garis trendline lalu tunggu pantulan atau breakdown. Iya benar, kalau H4 itu enaknya noise-nya dikit ya dibanding dengan H1 atau M30. Nah, jadi kalau saya itu trading analisa multi time frame ya, weekly dan daily untuk higher time frame, lalu entry tradingnya saya pakai H4, H1 untuk zooming. Jadi zooming itu maksudnya saya tunggu candlestick pattern di H4 lalu saya zooming ke H1 untuk cari bukti-bukti untuk entry yang lebih spesifik lagi. Jadi saya nggak trading di H1 tapi saya zooming aja di H1. Oke, di bawahnya dari Ari Wirawan, Pak boleh request teknik di gold. Gold itu sama aja seperti pair lain di forex, tapi gold itu range-nya lebih gede. Jadi kalau range-nya lebih gede itu risikonya lebih gede gitu ya. Jadi lebih kenceng dan lebih beresiko. Jadi kalau kalian pemula, saran saya sih jangan trading gold deh gitu ya. Saya aja trading gold itu jarang-jarang ya, 1 minggu sekali paling, kadang-kadang 1 minggu 2 kali, tapi saya jarang trading di gold. Oke, dari account namanya tukang WD nyimak mas ya, silahkan nyimak. Ini ada lagi di bawahnya Isari Soleh tanya, bila open posisi bagaimana, instan eksekusi atau PO yang biasa Mas Rangga lakukan? Terima kasih. Oke, cara entry itu tergantung dari si trader itu sendiri, bagaimana cara entry-nya. Kalau saya, karena saya pakai candlestick pattern, jadi seringkali saya instant execution gitu ya. Jadi ketika candle patternnya jadi, dan itu kan biasanya ketika ganti candle, disitulah saya udah mulai masuk entry-nya. Jadi saya selalu keseringan 70-80% saya pakai instant execution. Meskipun sesekali saya pakai limit order ya, kalau dia lagi kebentuk area yang benar-benar bagus gitu. Oke, di sini ada lagi dari Ari Vegi. Hit TP kok rasanya susah sekali. Kalau SL mudah sekali di hit, itu perasaan aja gitu ya. Perasaan kita selalu kayak gitu. Jadi kalau menuju ke profit seolah-olah susah lalu berbalik arah dan kita langsung maunya cut loss aja atau cepat-cepat kena SL gitu ya. Itu perasaan doang. Apa bedanya trading system dengan trading plan dari Aditya Joe? Kurang lebih mirip ya. Trading system itu trading plan, trading system ya kurang lebih sama aja gitu ya, karena di dalam trading system itu kan ada trading plan-nya kan. Jadi trading plan terkadang lebih gede dari trading system. Bisa aja kalian memiliki beberapa trading system di dalam trading plan kalian gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi trading system itu hierarkinya di bawah trading plan, karena trading plan itu di atasnya lagi gitu. Hanya dari kerangka berpikir aja sih.
Lalu dari Arif, sip bermanfaat, terus menginspirasi kakak. Ya, oke, terima kasih. Jadi silakan ya, sekali lagi kalian kalau mau tanya-tanya silakan komen aja. Dan sekarang gua akan masuk ke chart ya. Tapi sebelum ke sana ya, gua akan ulang-ulang terus ini. 4 langkah dalam analisa trading forex yang gue lakukan adalah step 1 dan 2, identifikasi dan prediksi. Ini penting sekali. Ya, bukan langsung entry. Trend dan momentum, direction dan target. Itu dulu tugas kita hari-hari ya. Setiap minggu, setiap pagi kita cari dulu identifikasi trend, direction dan targetnya kemana. Udah, baru kita tentuin cara entry gitu loh. Jadi kita trading nggak keburu-buru. Oke? Lalu kita eksekusi dan kita siapkan plan B-nya. Kalau kalian memiliki trading plan seperti itu, trading management. Jadi kalau udah entry nanti di tengah jalan apa yang harus kalian lakukan itu di setup masing-masing trader. Oke, sekarang kita akan mulai masuk. Dan yang pertama, gue akan masuk di gold terlebih dahulu. Ya, di gold ya. Gold ini kemarin minggu lalu saya ada katakan untuk directionnya ke arah bawah ya. Nah, perlu diperhatikan, saya di gold minggu lalu saya nggak trading ya. Saya trading 2 kali dan itu BEP ya. Jadi meskipun arahnya bener, direction saya udah bener gitu. Tapi saya nggak trading minggu lalu karena saya minggu lalu kalau nggak salah gold ada tutup yang lebih cepat ya karena ada presidential day. Jadi saya nggak terlalu tertarik untuk trading di gold. Tapi anyway, minggu lalu itu sesuai dengan prediksi, dimana prediksinya itu ke bawah kan ini kan dia lagi tren turun nih ya, di bawah MA50, dan kemarin minggu lalu tuh di sini dan dia akhirnya jatuh. Oke, dan jatuhnya ini dia udah ketemu area support dan tidak jebol supportnya, lalu di sini kebentuk semacam engulfing tapi nggak perfect ya, itu di daily. Artinya apa? Tren turun tapi dia berpotensi untuk naik gitu ya, berpotensi untuk naik. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini nggak enak ya. Jadi tren turun, dia berpotensi untuk naik. Sehingga menurut saya untuk trading di gold minggu ini itu kurang enak, terkecuali dia tiba-tiba jebol ke bawah support yang ini 1770 ya. Jadi kalau saya mau trading di gold untuk minggu ini, ya karena ini nggak enak tadi, saya akan biarin dia break bawah dan saya akan tunggu di sana. Oke. Saya akan tunggu sell ketika setelah break lalu dia retest area ini ya. Kalau tidak saya nggak akan trading di gold minggu ini ya, karena dia bisa aja naik. Di sini ada bullish divergence tapi nggak pakai pattern ya, artinya turunnya ini nggak pakai pattern, dia bisa naik bisa turun, dia bisa acak-acakan di sekitaran sini nih ya, bolak-balik acak-acakan aja. Oke, terus saya akan hindari gold untuk minggu ini kecuali dia langsung break di bawah level 1770 dengan clear, lalu terjadi retest area sini, lalu di sini ada candlestick pattern, baru saya akan masuk entry sell itu di gold. Jadi untuk kalau dia naik saya nggak akan ambil buy. Nah lalu di berikutnya ya yang saya pantau itu saya ada trading, saya belum ada trading tapi saya lagi perhatiin ya USD Jepang Yen. Nah USD Jepang Yen ini kan kemarin naik terus ya, beberapa minggu terakhir dia trending naik ke atas, kurang lebih seperti ini. Kita bikin zigzag, identifikasi trennya naik ke atas. Nah, tapi ketika di atas ini dia udah ketemu resisten yang cukup signifikan gitu ya, bisa dijadikan key level. Kenapa demikian? Karena ini ada area yang terjadi support resistance beberapa kali. Oke, di sini juga bentuknya ada semacam head and shoulder di sini. Jadi area resisten ini bisa dijadikan patokan key level. Kemarin dia udah kena, dan ketika dia kena level tersebut, di sini terbentuk yang namanya divergence bearish. Oke, nah sehingga ini cukup enak untuk dijadikan trading sell ke bawah. Di sini ada resisten juga. Kemarin dia closing di bawah resistennya ini. Artinya apa? Artinya selama dia tetap berada di bawah resisten tersebut, berpeluang untuk drop. Nah ini biasanya saya akan ganti pakai time frame, pakai indikator template yang sedikit berbeda. Saya pakai EMA 10 dan EMA 20. Di sini mulai dead cross kalau kalian perhatikan ya, merah di bawah biru. Nah biasanya saya akan tunggu EMA CD aja nih, karena EMA CD udah tanggung kan, dia seperti mau masuk ke area bearish nih. Ini kan kalau dia sentuh ke bawahnya lama-lama jadi bearish. Nah ketika itu terjadi ya, ini bisa jadikan trading plan kurang lebih ke bawah ya, seperti itu. Oke,
Jadi saya akan bikin mapping kurang lebih seperti ini. Ini dia udah mulai bearish di sini. Oke. Price actionnya adalah yang saya tunggu. Ini udah cukup valid ya. Kita tinggal tunggu aja MACD-nya bearish. Yang tadi itu USD Jepang Yen, jadi area dropnya ini bisa paling tidak itu 70-80 pips lah, ini ke bawah sini kan. Oke, sekitar 80 pips ke bawah, ruang yang cukup lumayan bagi USD Jepang Yen. Lalu GBP Kanada. Nah, GBP Kanada ini kemarin bullish ya, jadi kita masuk dari tren, identifikasi tren dari daily chart terlebih dahulu. Oke, di sini dia mulai trending up di atas EMA 50. Oke. Nah, ini ada resisten yang akan kemungkinan menjadi support. So, kemungkinan area tersebut bisa dijadikan alasan untuk entry buy. Dan di area tersebut ya, di sini, ketika dia turun, lalu push naik ke atas, ini kan terlihat kuat ya. Ini seperti Marubozu ya, double seperti ini. Dan di sini bentuknya itu dia turun, base, lalu naik. Sehingga, nah, yang seperti ini saya akan lakukan langsung entry buy limit ya biasanya. Di sekitaran sini nih, di deket-deket EMA 50-nya aja. Gitu. Ini saya akan buy limit aja langsung karena ini udah cukup valid, udah cukup bagus. Stop lossnya di bawah swing low, dikasih ruang. Misalnya 60 pips. Nah, kalau mau lebih detail kita pakai ini aja. Ini kan 40 pips. Biasanya saya kasih ruang di bawah sini tambahin 30 gitu. Jadi kalau di sininya udah 40, saya akan pakai stop loss 70 pips. Ini contoh ya. Kalian bisa setting trading plan kalian masing-masing. TP-nya kemana? Ini pertama kita bisa ambil TP ke atas sini, ke puncaknya. Lihat risk rewardnya itu 1/1,6 ya. Jadi artinya udah cukup bagus. Kalau kalian mau extend the target seandainya dikasih nih, ini kan belum tentu dikasih ya entry-nya. Nanti misalnya di sampai bawah sini kita bisa pasang target pakai eksternal Fibonacci ya sampai atas sana ke area sini. Oke, dan itu 173 pips. Risk rewardnya jadi sangat bagus, 1/2,48 yang di sini. Itu GBP Kanada. Jadi saya bullish ya di GBP Kanada dan saya akan lakukan buy limit ya. Ini cuma ini doang nih yang pakai buy limit nih sepertinya untuk minggu ini. GBP Jepang Yen. Nah, GBP Jepang Yen ini kemarin minggu lalu dia tren naik ya. Ini tren naik kuat ya. Tren naik kuat. Pertanyaannya apakah dia bisa kita lakukan sell atau tidak? Karena di sini udah banyak resisten. Gitu, ini udah banyak resisten dan dia sudah memasuki area resisten di sini. Ya di weekly chart. Tapi hati-hati ya, artinya tren naik kuat seperti ini, dia bisa terus-terusan naik ya. Kalau kita nggak hati-hati, ya pastikan pakai stop loss. Nah, saya biasanya tunggu pattern. Karena ini tren naik kuat, dilawannya baiknya pakai pattern ya. Dan pattern yang saya tunggu ini pattern rising wedge seperti ini. Nah, rising wedge seperti ini kurang ideal, belum ideal ya, belum ideal. Karena ideally itu dia membentuk 3 gerakan ya, ideally. Jadi dia di sini 1 gerakan. Ini yang kedua. Oke. Ideally dia naik sekali lagi baru dia jatuh. Jadi dia false break sekali lagi, ini saya tunggu. Saya akan tunggu dia false break di atas, terjadi price action false break. Jadi pastikan kalian mengerti tentang false break price action ya. Jadi ini kan rising wedge dan falling wedge itu cukup enak kalau digabungkan dengan false break price action, atau nanti setelah false breaknya gitu ya, baru saya tunggu breakout di bawah sini juga bisa nih. Ya, tapi kalau langsung breakout besok ini saya agak males ya di GBP Jepang Yen. Jadi saya tunggu naik dulu untuk cari candlestick pattern buat entry sell. Lalu di AUD Kanada, di minggu ini rada kurang banyak sih peluang. Ya mungkin kita bisa lihat di pertengahan minggu untuk kalibrasi ulang ya, apa yang bisa kita tradingkan. Nah, di AUD Kanada ini jelas trennya kuat bullish ya. Kemarin dia sempat ngayun-ngayun ketika koreksi beberapa lama, lalu dia break resisten dengan cukup yakin. So, saya akan tunggu koreksinya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dikasih koreksi minggu ini. Dan kalau dikasih koreksi ya, apakah dia simple pullback atau dia terdapat kompleks pullback, itu tergantung dari pergerakan harganya nanti. Yang jelas ini adalah mapping awalnya dan ini masih terlalu dini untuk disimpulkan ya, karena banyak perubahan yang bisa terjadi. Tapi kurang lebih saya akan tunggu di area tersebut
dan pergerakan koreksinya seperti apa itu sangat menentukan untuk cara entry-nya nanti. Ini dari AUD Kanada. Ya, lalu dari AUD USD juga kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip. Dia juga di dalam tren naik dan dia baru saja break resistennya dengan sangat meyakinkan. So, saya akan tunggu pullback ya, koreksi ke area breakout-nya menjadi support nanti, harapannya seperti itu. Mohon maaf kalau agak berisik ya, saya lagi di lobby hotel. Ya, di sini kita tunggu area koreksi untuk ditradingkan buy ke atas. Nah, ini adalah di sini ya kurang lebih. Nah, pastikan kalian memiliki cara entry yang baik dan ini semua nanti akan saya update di VIP channel ya. Kurang lebih itu aja dari saya untuk hari ini. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu Anda dalam trading dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video.